Om Swastiastu, selamat sore anak-anak ibu tercinta. Hari ini ibu akan memberikan absen link. Silahkan nanti kalian absen sebelum memulai pelajaran. Dan ibu akan memberikan link video yang isinya itu tentang pembelajaran moksa. Nanti anak-anak silahkan tonton malam ini supaya besok kalian bisa memahami apa instruksi yang akan ibu berikan. Dan untuk pembelajaran besok silahkan masuk ke Zoom sesuai dengan jadwal yang sudah ibu berikan. Suksema Om, Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Siddhitat Astu Swaha. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Ya, pagi. Astungkaro, baik, Bu. Oke. Kita akan mengawali pertemuan kita ini dengan pembelajaran daring ya. Ya, Bu. Ya, sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Iya, semoga selalu sehat dan bahagia. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada teman-teman? Ada. Kalian silahkan absen dulu nanti di WA yang link yang sudah ibu berikan di WA grup. Silahkan kalian absen. Apabila ada teman kalian tidak hadir di sana bisa di absen ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Selama pandemi ini kita melakukan pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita melaksanakan Trisandya. Kepada Nak Putu, Ibu persilahkan untuk memimpin Trisandya. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan Trisandya terlebih dahulu. Mulai. Asana. Prasada, Pratiti, Cahira, Jiwa, Suci, Nirmalaya, Nama, Swaha. Pranayama. Karasudana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Puja Trisandya ngawit. Ambil sikap sempurna ya. Ibu putarkan video. Ayono rocu
Ядутым ястебауем Мескалангун ниранчон Нируя колкун ниракията Sududewiku Narayanu Anadiyatyu Astiakastit Om Siwa Tuam Dewa Iya suara Waram suara Warahma Wisnu Astir Warusah Pariaki Ratita Ampapakaram Apapasan Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Piantara Suci Om Kesama Sama Dewa Suara Parania kita angkara Mamuja Suara Kopidya Oleh Yesus Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasua dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Oke, itu tadi setelah kita melaksanakan persembahyangan ya. Sebagai bentuk bela bangsa dan wujud cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya menyanyi ya. Masih sikap sempurna, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna ya anak-anak, sebagai wujud bela bangsa dan cinta kita terhadap tanah air. Nyanyi ya.
Silahkan ambil sikap relax ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita ke tujuan pembelajaran dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita, bisa kelihatan anak-anak sekalian? Bisa terlihat? Bisa, Bu. Nah, di sana ada kontrak belajar ya. Bu. Di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, dan di pertemuan ketiga. Silahkan kalian baca. Dan tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran blended learning, peserta didik dapat menjelaskan hakikat dan tujuan ajaran moksha sebagai tujuan akhir menurut agama Hindu, yang menggunakan konsep berpikir sederhana dan menguraikan jalan menuju moksha sebagai tujuan akhir. Menurut agama Hindu yang diperoleh dari data hasil wawancara dengan memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti dalam melaksanakan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, di sini ada gambaran materi pembelajaran kita ya. Gambaran materinya ini nanti Ibu sudah kirimkan lewat WA ya, di sana beberapa video. Nanti Ibu tayangkan di sini juga. Ini Ibu berikan contohnya ya. Silakan kalian buka nanti WA grup kita. Nah, di situ bisa kalian lihat linknya. Nah, di WA grup ini ya. Nah, ini linknya, silakan kalian klik nanti. Nanti di sana akan muncul tentang video pembelajaran, absensi juga ada di sana ya. Adapun materi yang akan Ibu tayangkan ini, nanti kalian silahkan simak video pembelajarannya di sini, link videonya itu ya. Nanti kalian tonton, silahkan kalian simak, kalian analisis, ambil poin-poin pentingnya. Silahkan sekarang siapkan alat tulisnya, buku, dan pulpennya silahkan disiapkan. Nadila, monitor ya nak. Nah, poin-poinnya itu diambil ya, silahkan kalian ambil poin pentingnya. Ibu akan putarkan videonya. Silahkan kalian saksikan. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan? Oke. Silahkan kalian simak, amati, dan analisis video tentang moksha, pengertian moksha ya. Tunggu sebentar ya.
Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya. Silakan kalian simak. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Ada suaranya, Nak? Ada, Bu. Oke, ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rai Budayaso, NIM 18110110033. Perkenalkan, nama saya Nimade Anindya Saraswati Rahayu, NIM 181110035, kelas Pendidikan Agama Hindu 3A Denpasar, jurusan Pendidikan Agama, program studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Kali ini kami akan menjelaskan tentang moksa. yang merupakan tujuan akhir atau tujuan tertinggi dari umat Hindu itu sendiri. Tujuan terakhir umat Hindu adalah mencapai moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari akar kata muk, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Moksa adalah terlepasnya Atman dari pengaruh maya atau terbebasnya Atman dari pengaruh karma dan punarbawa. Jadi, moksa adalah terlepasnya Atman dari pengaruh maya guna bersatu dengan adanya Brahman. Tingkatan moksa berdasarkan terlepasnya Atman dari badannya dibagi menjadi 3, yakni moksa, adimoksa, dan paramamoksa. Yang pertama yaitu moksa. Moksa merupakan suatu bentuk kelepasan yang masih meninggalkan bekas berupa jenazah atau badan kasar. Yang kedua yaitu adimoksa, yaitu bentuk kelepasan yang masih meninggalkan bekas berupa abu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu paramamoksa, yaitu suatu bentuk kelepasan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Tingkatan moksa berdasarkan kondisi atma yang dipengaruhi oleh maya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jiwa mukti. Moksa ini diperoleh pada saat atma manusia masih hidup, di mana atma manusia tidak dipengaruhi oleh gejolak indriya atau maya. Moksa ini dapat disamakan dengan sarupya dan samapya. Yang kedua itu adalah wideha mukti. Wideha mukti merupakan suatu moksa yang diperoleh manusia semasa hidupnya, yang dimana atmanya telah meninggalkan badan kasarnya, tetapi roh masih terdapat pengaruh sedikit maya. Moksa wideha mukti dapat disejajarkan dengan salokya. Yang terakhir ada purna mukti. Purna mukti merupakan satu tingkatan moksa yang paling sempurna, di mana atma manusia sudah dapat menyatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal, dan istilah purna mukti sejajar dengan sayuci. Moksa berdasarkan kondisi atma dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu samipya, di mana atma itu dapat kembali lagi ke tubuh asalnya. Moksa ini dapat dicapai oleh para maharsi melalui cara yoga dan samadhi. Yang kedua, tingkatan moksa, yaitu sarupya, di mana moksa ini dapat dicapai karena kelahirannya. Contohnya seperti Rama, Krishna, dan awatara lainnya. Selanjutnya ada tingkatan moksa, yaitu salokya, di mana tingkatan moksa ini berdasarkan kondisi atma sudah hampir menyatu dengan ide sang yang widiwasa atau Brahman itu sendiri. Yang terakhir ada tingkatan moksa berdasarkan kondisi atma, di mana atma ini sudah menyatu dengan Brahman itu sendiri yang bernama sayujya, di mana posisi ini atma sudah menyatu dengan Brahman atau Brahman Atman Aikya. Selain itu, jalan untuk mencapai moksa tersebut dibagi menjadi 4, atau yang sering kita sebut dengan catur marga, di mana catur marga itu terdiri dari jnana marga, karma marga, bhakti marga, dan raja marga. Adapun pengertian jnana marga yoga, yaitu berarti mempelajari ilmu pengetahuan suci Weda. Yang kedua ada karma marga yoga, di mana selalu berbuat baik. Yang ketiga ada bhakti marga yoga, yaitu mempasrahkan diri kepada ide sang yang widiwasa. 4 jalan tersebut agama Hindu di Bali mengimplementasikannya dalam bentuk yajna.
Salah satu yatnya tersebut adalah membuat banten, yaitu berupa canang sari. Setelah itu ada karma marga yoga, di mana karma marga yoga itu adalah berbuat. Di sini dalam membuat canang itu dia berbuat. Setelah canang tersebut dibuat, maka canang tersebut diaturkan. Ini merupakan implementasi dari ajaran Bhakti Marga Yoga. Setelah canang tersebut selesai diaturkan, kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan. Nah itu tadi video tentang pengertian moksa ya. Iya, Bu. Nah sekarang setelah menonton video tersebut, setelah kalian analisis, Ibu kasih waktu 5 menit untuk nanti mengungkapkan pendapat masing-masing ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian buat analisis tentang video yang Ibu putar tadi ya. Oke, Bu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan. Jadi sekarang silahkan kalian buat dulu analisisnya tentang video yang Ibu putar tadi. Waktunya 5 menit ya. Oke, sudah. Sekarang satu-satu memaparkan hasil dari analisisnya. Dimulai dari siapa dulu? Siapa yang kira-kira mau untuk memaparkan analisisnya yang pertama? Siapa aja boleh? Ibu. Ya, Putu Ananta. Ini langsung dijawab dengan pertanyaan langsung, Bu ya. Nggih, nggih. Kalau gitu saya Bu yang pertama, Bu. Ya, analisisnya dulu ya tuh pendapatnya Putu tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Isinya itu tentang apa di dalamnya? Ya, bisa dipahami ya? Tentang video yang Ibu tayangkan tadi. Ya, Putu Ananta silahkan. Yang tercantum dalam video tersebut yang setelah Ibu berikan tadi kepada kita itu materi kan. Nah, jadi di dalam umat agama Hindu, moksa itu merupakan tujuan akhir umat Hindu, ya kan Bu? Terus untuk mencapai moksa dengan jalan yang benar, yaitu dengan melakukan catur marga. Ada 4 jalan di sana tersebut, yakni catur marga dibagi menjadi 4. Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Dari pembahasan tersebut, yang dimaksud dengan Bhakti Marga Yoga adalah Bhakti Marga Yoga yaitu yang dilakukan dengan mencapai moksa dalam jalan cinta kasih dan persembahan. Kalau untuk yang Karma Marga Yoga, yaitu adalah jalan cara mencapai moksa dengan cara perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Terus untuk yang Jnana Marga Yoga itu tentang untuk cara melakukan dengan jalan ini, yaitu tentang mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Untuk yang keempat, Raja Marga Yoga yaitu dengan jalan mistik untuk kelepasan atau moksa. Adapun 3 jalan yang ditempuh oleh Raja Marga yaitu biasanya pada Raja Yogi diantaranya dengan cara tapa brata, yoga, dan samadhi. Gitu. Terus untuk pengertiannya, ya bagus sekali ya jawaban Putu. Semuanya yang ada di video itu sudah
paparkan ya sama Putu. Dan nanti Putu sudah menyangkut tuh nanti di link video Ibu yang kedua, Jalan Menuju Moksa. Nanti Ibu akan putarkan juga selengkapnya. Jadi Ya, Bu. sudah memahami apa alur dari video itu. Oke, satu lagi dari siapa dulu ini yang mau? Silakan. Dila. Silakan. Analisis yang dapat saya jelaskan di sini mengenai video yang Ibu berikan tadi adalah mengenai pengertian dari moksa. Ya. Lanjut. Moksa adalah suatu serada dalam ajaran agama Hindu yang merupakan tujuan hidup tertinggi dari agama Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata mu yang berarti membebaskan atau melepaskan. Oke. Udah Dila? Udah Bu, sekian Udah, dari oke. saya. Bagus sekali ya, sudah menyangkut semua apa yang ada dalam video yang Ibu tayangkan tadi. Aduh, anak-anak Ibu ini sepertinya pintar-pintar sekali ya, sudah pintar sekali menganalisis. Oke. Ya, Bu. Tadi Putu sudah memaparkan sedikit juga tentang jalan menuju moksanya itu. Nah, sekarang Ibu putarkan video juga tentang jalan menuju moksa agar kalian lebih paham tentang jalan menuju moksa. Ya, silakan kalian simak dan silakan kalian amati. Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu sendiri, terdapat banyak kepercayaan untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mencapai Dewata atau Tuhan dalam Hindu yakni melalui jalan catur marga yoga. Ajaran ini mengembangkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Catur Marga Yoga sendiri berasal dari kata catur yang berarti 4, marga yang berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi, catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun 4 bagian dari catur marga yoga, yakni yang pertama, Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah sayangi semua, sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Contoh pelaksanaan Bhakti Marga yaitu dengan melaksanakan sembahyang pada Tuhan, menyanyikan nama-nama ketuhanan, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri. Lakukan semua itu dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan, maka Anda telah berhasil melaksanakan Bhakti Marga. Kemudian yang kedua, Karma Marga. Kata kunci dari Karma Marga adalah melayani semua. Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan dengan tanpa pamrih. Lakukan semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan hasilnya. Contoh pelaksanaan Karma Marga yaitu bila Anda memberi bantuan kepada pengemis,
jangan sekali-kali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan dibantu oleh orang lain, ataupun jangan pula Anda mengharapkan sesuatu pada pengemis itu. Bahkan, jangan sekali-kali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan mendapat rezeki karena Anda telah menolong pengemis tersebut. Yang Anda harus lakukan adalah beri bantuan pada pengemis itu dengan tulus dan ikhlas. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 19 disebutkan bahwa laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Sebab pada hakikatnya bekerja atau melayani orang atau makhluk lain secara hakikat adalah karma baik untuk diri sendiri. Adalah lebih baik dapat menolong atau melayani daripada ditolong atau dilayani. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8 ditegaskan juga bahwa bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuhmu pun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Kemudian yang ketiga, Jnana Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. Bila Anda ingin mempelajari kitab suci Weda, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita merupakan ajaran Weda yang sudah disederhanakan, sehingga orang biasa pun bisa memahami maksud yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Selain Bhagavad Gita, Anda juga bisa mempelajari Itihasa, Mahabharata, Ramayana, dan Purana. Kemudian yang keempat, Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, pengendalian atau tapa. Cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Yoga, saya sarankan carilah guru spiritual yang bisa membimbing meditasi Anda, sehingga meditasi Anda akan berhasil dan Anda bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Nah, itulah 4 jalan yang dapat ditempuh manusia untuk dapat mencapai moksa atau menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Apapun jalan yang ditempuh seseorang, yang penting berdasarkan dharma, maka akan tetap menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Jangan lupa untuk terus dukung channel Sanatana Dharma agar kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Nah, itu tadi tentang video yang kedua ya. Sekarang kita kembali lagi ke analisis yang tadi belum menganalisis. Coba Desa Pingkan, apa yang apa yang anak lihat di video yang kedua. Coba utarakan pendapatnya. Silakan. Di sana saya menganalisis jalan menuju moksa ada 4, yaitu catur marga. Ya. Yang pertama Bhakti Marga, yaitu proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berlandaskan rasa dan cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widi. Ya. Contohnya melaksanakan sembahyang. Yang kedua Karma Marga, yaitu jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan dengan perbuatan tanpa pamrih.
Ya. Contohnya, jangan mengharapkan sesuatu atau imbalan dari seseorang yang telah kita bantu. Yang ketiga, Jenana Marga, yaitu jalan atau cara untuk mempersatukan Atman dengan para Matman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan dari diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Contohnya membaca Bhagavad Gita. Ya. Yang keempat, Raja Marga, yaitu suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Contohnya dengan tapas dan semedi. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Desa Butuh Pingkan. Jawabannya itu sudah isi dalam video itu sudah dipahami sekali ya. Di sini ada yang punya pendapat lain mungkin? Yang lainnya mungkin ada punya pendapat lain atau sependapat dengan Desa? Ada yang punya pendapat lain? Cukup ya? Tidak, Bu. Ya, Bu, cukup sependapat dengan Desa Pingkan. Ya, oke. Ibu ulas sedikit materinya mengenai pengertian dan jalan menuju moksa. Di sini pengertian moksa, di sini kalian bisa lihat di sana ya. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta. Yang mana moksa itu berasal dari urat kata muj yang artinya itu bebas atau lepas. Nah, moksa itu berarti kelepasan atau kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari reinkarnasi. Nah, di sini moksa tercapainya ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang abadi, suka tanpa wali duka. Bisa dipahami ya? Nah, mengenai catur marganya di sini, ini adalah jalan menuju moksa, yaitu Bhakti Marga Yoga yang pertama. Bhakti Marga Yoga di sini, ini berarti jalan cinta kasih atau persembahan. Jadi cinta kasih yang mendalam adalah suatu cinta yang bersifat umum dan mendalam disebut dengan maitri. Jadi kalian apabila melaksanakan persembahan itu adalah termasuk jalan cinta kasih atau bakti ya. Pernah nggak melaksanakannya? Pernah. Ya, tentu saja pernah ya, bahkan setiap hari ya. Yang kedua itu adalah Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga ini adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang paling penting dari Karma Marga Yoga adalah melepaskan semua hasil kerja dan segala perbuatannya hanya kepada Tuhan. Jadi dengan perbuatan ya di sini ya, kebajikan tanpa pamrih. Pernah melaksanakannya? Pernah tentunya ya, pasti pernah. Nah, Bu. Oke, yang ketiga itu adalah Jenana Marga Yoga. Jenana Marga Yoga ini merupakan kebijaksanaan filsafat atau pengetahuan. Yoga yang berasal dari kata yud yang artinya menghubungkan diri. Jenana Marga Yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan para mahatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Jadi jenana ini lebih pada kebijaksanaan pengetahuan ya anak-anakku sekalian. Iya, Bu. Yang ketiga itu, yang keempat itu adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga ini merupakan jalan menuju moksa yang terakhir ya, yaitu suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Dengan Raja Marga Yoga ini seseorang lebih cepat untuk mencapai moksa. Namun tantangannya yang dihadapinya pun lebih berat, di mana orang yang mencapai moksa dengan jalan ini wajib atau diwajibkan mempunyai
kalian bisa lihat gambarnya itu Astanga Yoga. Nanti lengkapnya di pertemuan berikutnya nanti akan Ibu ulas itu ya. Itu sedikit Ya, Bu. gambarannya saja. Oke, itu. Nah ini cara mencapai moksanya. Ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Ya. Kalau Ibu kalau cukup di sini kalian nanti di rumah bisa mencari sumber atau literasi lain ya, sumber atau literasi lain tentang moksa. Nanti kalian compare, artinya kalian bandingkan dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Maksud nggak? Jadi kalian bisa mencarinya itu di buku, bisa mencarinya melalui Google, browsing, boleh. Yang penting yang ada kaitannya mengenai moksa. Ya. Oke. Demikian tadi penjelasan dari Ibu. Bagaimana hari ini pembelajarannya, menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Dan jadi Ibu ambil kesimpulan di sini, bisa butuh menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang kita lakukan. Kesimpulan untuk mencapai materi atau proses belajarnya, Bu? Ini kesimpulan materi apa yang didapat dalam pembelajaran ini tadi? Pada intinya materi yang saya dapat untuk belajar pada materi hari ini, kita lebih kita harus lebih ke penetapan diri, di mana kita mengetahui tindakan-tindakan yang dilarang ataupun yang tidak kita larang sendiri, seperti itu. Oke, ya. Jadi kesimpulannya di sini tentang moksa ya. Moksa itu merupakan kelepasan atau kebebasan ya. Jadi tujuan akhir dari umat Hindu itu sendiri adalah moksa. Jadi nanti kalian bisa memilih jalan menuju moksa yang mana yang menurut kalian itu bisa kalian lakukan. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Iya, bisa ya. Entah itu nanti kalian bisa memilih bakti karena Bu saya memilih bakti karena bakti itu lebih mudah saya melakukannya dengan saya melaksanakan trisandya, dengan saya melaksanakan persembahan ya kan. Nanti silakan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja dari Ibu. Apabila dalam pembelajaran ini tadi ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf kepada Ida Sang Yang Widi Wasta. Ibu mohon ampun. Dan akhir kata kita akhiri dengan Pramo Santi. Silakan kalian lihat puja santinya terlebih dahulu sambil kita berdoa. Oke, kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa lagi